ijazah, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Kisi-kisi soal wawancara. Ada 2 ya teman-teman. Yang pertama integritas, yang kedua moralitas. Soal nomor 1. Adit dan unit kerjanya mendapatkan pimpinan baru. Ternyata beliau adalah teman lama Adit saat sekolah dulu yang prestasinya tidak begitu baik. Dalam perjalanannya, Adit sering dimintai bantuan oleh pemimpin baru tersebut untuk mengerjakan tugas tambahan, dan terkadang sering menanyakan hal-hal yang sudah seharusnya menjadi tugas pimpinan. Sikap Adit sebaiknya: A. Meminta kesediaan pimpinan baru untuk menunggu sampai kesibukannya berkurang. B. Mempersilahkan pimpinan baru untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas. C. Mempersilahkan pimpinan baru untuk mengamati pekerjaan yang dilakukannya dan bersedia menjelaskan. D. Tetap menyelesaikan tugas-tugasnya karena ia yakin pimpinan telah menguasai segalanya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya kawan-kawan. Nah, kita bahas soalnya bersama-sama. Nah, di soal ini yang perlu kita garis bawahi pertama, Adit dan unit kerjanya mendapatkan pimpinan baru. Terus Adit ini sering dimintai bantuan oleh pemimpin baru tersebut untuk mengerjakan tugas tambahan. Dan juga sering menanyakan hal yang sudah seharusnya menjadi tugas pimpinan. Sikap Adit. Oke teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kita. Ya, bagaimana integritas kita dalam bekerja. Pilihlah yang paling positif kawan-kawan ya. Pilihlah jawaban yang paling positif. Kita coba lihat jawaban yang A. Meminta kesediaan pimpinan baru untuk menunggu sampai kesibukannya berkurang. Ini bagus ya kawan-kawan ya. Berarti si Adit ini mau minta pimpinan baru ini nunggu dulu sebelum pekerjaannya dibantu. Menunggu sampai kesibukan Adit ini akan tugasnya berkurang. Nah, jawaban A ini kita tahan dulu ya kawan-kawan ya. Kita lihat jawaban yang B. Mempersilahkan pimpinan baru untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas.
Yang B ini teman-teman, dia langsung mempersilahkan tanpa harus pimpinan baru itu menunggu. Jadi, yang B ini punya nilai yang tinggi daripada yang A, kawan-kawan ya. Nah, yang A kita eliminasi, kawan-kawan. Kita lihat jawaban yang C ya. Mempersilahkan pimpinan baru untuk mengamati pekerjaan yang dilakukannya dan bersedia menjelaskan. Yang C ini, teman-teman, lebih baik jawabannya daripada yang B. Kenapa? Nah, kita silakan pimpinan kita itu untuk mengamati pekerjaan yang dilakukan kita. Dan juga kita bersedia menjelaskan satu persatu. Agar apa? Agar pimpinan baru tersebut paham akan tugasnya. Nah, ya kawan-kawan ya. Jadi jawaban B ini nilainya lebih kecil daripada jawaban C. Karena jawaban C ini lebih lengkap, lebih kompleks kawan-kawan daripada yang B. Jadi yang B ini kita eliminasi kawan. Yang C kita tahan dulu ya. Kita lihat jawaban yang D. D tetap menyelesaikan tugas-tugasnya karena ia yakin pimpinan telah menguasai segalanya. Yang D ini kurang tepat kawan-kawan ya. Nah, dalam soal sudah dijelaskan, kalau pimpinan ini sering menanya, sering bertanya, hal-hal yang semestinya sudah jadi tugas pimpinan. Berarti pimpinan ini belum mengetahui segalanya. Jadi yang D ini sudah jelas kurang tepat ya kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang C kawan-kawan. Mempersilahkan pimpinan baru untuk mengamati pekerjaan yang dilakukannya dan bersedia menjelaskan. Poin 4 ada di C, poin 3 ada di B, poin 2 ada di A, poin 1 ada di D. Fahmi mendapatkan warisan sebesar 30% kekayaan ayahnya. Sedangkan satu-satunya saudara kandung Fahmi mendapatkan 60% kekayaan. Warisan tersebut sudah tertuang secara resmi di surat wasiat yang sedang dibacakan pengacara keluarga. A. Fahmi mengajukan protes secara resmi ke pengadilan. B. Fahmi mengajukan protes kepada ibu dan saudara. C. Fahmi menerima wasiat yang diberikan ayahnya, meskipun jumlahnya tidak sama. D. Fahmi merasa sikap ayahnya tidak adil. Silakan teman-teman jawab dan di-pause videonya. Cukup ya kawan-kawan ya. Nah, mari kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di dalam soal yang perlu kita garis bawahi ini, Fahmi ini mendapat warisan sebesar 30%. Sedangkan saudara kandungnya yang lain mendapatkan 60% kekayaan. Berarti ada perbedaan warisan yang diterima Fahmi dan saudara kandungnya yang lain. Nah, soal ini kawan-kawan ingin melihat bagaimana moralitas kita. Ya, bagaimana moralitas kita. Pilihlah jawaban yang paling positif, yang paling bermoral. Nah, singkatnya seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, kita coba lihat jawaban yang A. Fahmi mengajukan protes secara resmi ke pengadilan. Berarti Fahmi tidak menerima surat tersebut. Nah, jadi Fahmi ini kurang bermoral di sini kawan-kawan ya. Jadi yang A ini kawan-kawan kurang tepat ya. Kita eliminasi. Yang B, Fahmi mengajukan protes kepada ibu dan saudara sama. Tidak menerima keputusan berarti kawan-kawan ya. Jadi yang B ini masih kurang tepat. Kita eliminasi. Yang C, Fahmi menerima wasiat yang diberikan ayahnya meskipun jumlahnya tidak sama. Nah, yang C ini menunjukkan jawaban yang paling positif kawan-kawan. Yang paling bermoral dibandingkan jawaban A dan B. Nah, jadi jawaban C ini kita tahan dulu kawan-kawan ya. Belum tentu yang C ini punya nilai tertinggi. Kita lihat dulu jawaban yang D. D, Fahmi merasa sikap ayahnya tidak adil. Yang D ini kurang lebih sama dengan A dan B kawan-kawan. Jadi yang D ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling positif dan paling bermoral itu adalah yang C kawan-kawan. Jadi nilai 4 itu ada di pilihan jawaban C, nilai 3 ada di D, nilai 2 ada di B, dan nilai 1 ada di A.
Soal nomor 3. Anda memiliki usaha kue kering. Menjelang Lebaran, kue-kue Anda laku terjual, bahkan dalam jumlah 10 kali lebih banyak daripada hari biasanya. Suatu hari, seorang pelanggan melakukan pembelian sebanyak 20 toples melalui sistem COD. Akan tetapi, saat barang tiba, ia menolak membayar sebab belum cukup uang dan memilih mengembalikan barang. A. Saya menerima pengembalian barang dan menjual pada orang lain. B. Saya memberikannya berhutang agar ia menerima kue yang banyak. C. Saya menjadikannya reseller dan memintanya menjual kue tersebut jika ia berkenan. D. Saya berhenti menerima pesanan COD. Silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Oke teman-teman, dijelaskan Anda itu punya usaha kue kering, terus ketika Lebaran kue Anda laku. Nah, suatu hari ada pelanggan membeli sebanyak 20 toples melalui sistem COD ya. Berarti cash of delivery, dibayar di tempat ya teman-teman ya. Nah, akan tetapi saat barang tiba ia menolak membayar sebab belum cukup uang dan memilih mengembalikan barang. Nah, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman mengambil keputusan. Ya, teman-teman ya, berarti teman-teman harus bijaksana. Ambillah keputusan yang paling bijak, teman-teman ya, yang tidak merugikan satu sama lain, ya teman-teman. Kita coba lihat jawaban yang A. Saya menerima pengembalian barang dan menjual pada orang lain. Nah, yang A ini termasuk keputusan yang bijak, teman-teman. Tidak merugikan. Nah, kita tidak dirugikan karena kita bisa menjual kue tersebut dengan orang lain dan juga si pembeli tadi, calon pembeli tadi tidak juga merasa dirugikan karena kita menerima pengembalian barangnya. Dan juga kita berarti tidak memaksakan kepada dia. Berarti yang A ini keputusan yang bijak ya teman-teman. Sekarang yang A kita bandingkan dengan yang B. Saya memberikannya berhutang agar ia menerima kue yang banyak. Iya kalau dia mampu membayar. Kalau tidak, ini jadi kerugian bagi Anda dan si pembeli. Yang B ini masih kurang tepat. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Saya menjadikannya reseller dan memintanya menjual kue tersebut jika ia berkenan. Di sini ada kata-kata jika, teman-teman ya. Bagaimana kalau tidak? Nah, berarti yang C ini bukan keputusan yang solutif atau yang bijak. Berarti yang C kita eliminasi. Lanjut yang D. Saya berhenti menerima pesanan COD. Jika Anda memilih jawaban yang D, berarti Anda ini orang yang gampang berputus asa. Ada masalah sedikit, Anda langsung berhenti. Berarti yang D ini bukan pilihan yang tepat, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Saya menerima pengembalian barang dan menjual barang pada orang lain. Jadi yang A poinnya 4, B poinnya 3, C poinnya 2, dan D poinnya 1. Soal nomor 4. Kamu menemukan seekor kucing yang mengeluarkan bau tidak sedap dari mulutnya. Beberapa bagian wajahnya juga luka. Kamu tidak begitu menyukai kucing. A. Saya meminta pemiliknya untuk merawatnya. B. Saya meminta seseorang yang senang kucing untuk segera menolongnya. C. Saya membawanya ke dokter hewan. D. Saya akan menyerahkannya pada tetangga saya. Silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita jawab bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda menemukan seekor kucing yang mengeluarkan bau tidak sedap dari mulutnya, berarti kucing ini sedang sakit ya teman-teman ya. Beberapa wajahnya juga luka. Nah, tapi kamu tidak begitu menyukai kucing. Nah, soal ini ingin melihat teman-teman bagaimana cara teman-teman menolong seseorang tanpa melihat teman-teman suka atau tidak. Nah, gitu ya. Pilihlah jawaban Anda akan tolong walaupun Anda tidak suka, teman-teman. Ya, pilihlah jawaban yang Anda akan menolongnya walaupun Anda tidak suka. Coba kita lihat jawaban yang A. Saya meminta pemiliknya untuk merawatnya.
Nah, di soal tidak dijelaskan kalau di sekitar kucing itu ada pemiliknya, teman-teman. Nah, kalau kita pilih yang A, berarti kita harus cari dulu pemiliknya. Sedangkan kucing ini butuh pertolongan secepatnya. Jadi yang A ini kurang tepat, teman-teman. Kita lihat yang B. Saya meminta seseorang yang senang kucing untuk segera menolongnya. Sama dengan yang A, teman-teman. Kucing ini sedang darurat. Kucing ini sedang luka. Kucing ini sedang sakit. Nah, jika kita harus mencari seseorang yang senang kucing, takutnya nanti kucing ini jadi tidak tertolong ya, teman-teman ya. Jadi yang B ini juga kurang tepat. Kita lihat jawaban yang C. Saya membawanya ke dokter hewan. Bagus, teman-teman. Nah, kita langsung membawa kucing itu ke dokter hewan untuk menyembuhkan luka di wajahnya, untuk menyembuhkan sakitnya. Yang C ini jawaban yang tepat daripada A dan B, teman-teman ya. Kita tahan dulu jawaban yang C. Kita bandingkan dengan jawaban yang D. Saya akan menyerahkannya pada tetangga saya. Nah, teman-teman, yang D ini kita tidak tahu tetangga kita itu suka atau tidak. Kalau tidak suka, bagaimana? Bisa-bisa kucing yang sedang sakit itu dibuang dan justru itu membuatnya nambah parah sakitnya. Berarti yang D ini kurang tepat, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Saya membawanya ke dokter hewan ya. Poin 4 ada di C, poin 3 ada di B, poin 2 ada di A, dan poin 1 ada di D. Soal nomor 5. Anda seorang pekerja di ibu kota. Anda belum memiliki rumah tetap dan masih tinggal di kosan. Selama setahun terakhir, beberapa masalah di kosan kadang Anda temui, namun pemilik kosan bersedia membantu. Bulan ini, kontrak kosan Anda akan berakhir. Anda melihat sebuah rumah dikontrakkan dengan kualitas yang sama dengan kosan Anda. Halaman rumah lebih luas dan banyak tanaman hiasnya. Harganya jauh lebih murah. A. Saya merasa lelah untuk mengangkut barang saat pindahan. B. Saya tetap di kosan lama. C. Saya meminta nomor telepon pemilik rumah yang dikontrakkan tersebut. D. Saya akan pindah sebab masa kontrak kosan telah berakhir. Silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman? Oke, mari kita jawab soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda ini belum punya rumah dan masih tinggal di kosan, ada beberapa masalah di kosan, tapi pemilik kosan bersedia membantu ya. 6 bulan ini kontrak kosan Anda akan berakhir. Nah, kemudian Anda melihat ada rumah kontrakan yang kualitasnya sama dengan kosan Anda. Bedanya halamannya lebih luas dan banyak tanaman hias. Harganya juga jauh lebih murah. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana kesetiaan teman-teman. Ya, bagaimana kesetiaan teman-teman terhadap sesuatu. Nah, di soal ini dijelaskan kalau ini membandingkan dua kosan. Kosan yang teman-teman tunggu sekarang dan kosan yang baru. Nah, kualitasnya sama. Nah, tapi hanya bedanya itu harganya saja jauh lebih murah dan halaman rumahnya lebih luas. Tapi ingat teman-teman, kita tidak tahu masalah apa yang akan datang di kosan yang baru ini. Kalau di kosan yang lama kita sudah tahu masalahnya apa dan ada pemilik kosan yang bersedia membantu. Sedangkan di kosan yang baru ini kita belum tahu masalahnya apa dan belum tentu juga pemilik kosan mau membantu. Jadi teman-teman, pilihlah jawaban yang bijak. Pilihan yang bijak di sini adalah teman-teman tetap setia dengan kosan yang lama. Nah, kita lihat jawaban yang A. Saya merasa lelah untuk mengangkut barang saat pindahan. Yang A ini ada niat berarti teman-teman ya, tapi dia hanya merasa lelah saja untuk mengangkut barang saat pindahan. Nah, yang A ini masih kurang tepat. Udah ada niat, tapi dia merasa lelah, jadi dia malas. Berarti emang ada niat sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, kalau yang B, saya tetap di kosan lama. Nah, ini pilihan bagus ya teman-teman ya. Dia tetap setia di kosan lamanya. Nah, coba kita bandingkan dengan yang C. Saya meminta nomor telepon pemilik rumah yang dikontrakkan tersebut. Berarti yang C dia berminat untuk pindah teman-teman. Makanya dia mau minta nomor telepon pemilik rumah. Yang C ini bukan pilihan yang tepat ya.
Sekarang kita bandingkan lagi dengan yang D. Saya akan pindah sebab masa kontrak kosan telah berakhir. Yang D juga bukan pilihan yang bijak ya teman-teman ya. Nah, di sini pilihan yang bijak adalah jawaban B. Saya tetap di kosan lama. Ini sama seperti perusahaan lama dan perusahaan baru teman-teman ya. Nah, jadi ini ingin melihat bagaimana teman-teman setia dengan perusahaan lama teman-teman. Tapi soalnya dibuat sedemikian rupa. Yang membedakannya di sini hanya membahas kos-kosan. Nah, sekarang yang B ini poinnya 4, yang A poinnya 3, C poinnya 2, dan D poinnya 1. Cukup ya teman-teman ya. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Pak Reza, di-follow TikTok Pak Reza untuk informasi lebih lengkap mengenai tes P3K 2024. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Lakukan semua demi satu cita. Cerahkan matahari di masa tua. Belajar bersama Pak Reza, gapai cita cerita